positif adalah seperangkat nilai, kemudian norma dan praktik yang diterapkan dalam lingkungan tertentu seperti sekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung perkembangan positif individu dan komunitas. Jadi itulah yang dikatakan sebagai budaya positif. Nah, budaya positif itu ada beberapa ciri. Di antaranya yang pertama adalah kepercayaan dan respect. Semua anggota komunitas saling menghormati dan mempercayai satu sama lain. Kemudian yang kedua, ada kerjasama atau kolaborasi yang baik antara siswa, kemudian kita sebagai guru, staf dan orang tua. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan komunikasi. Adanya komunikasi yang terbuka dan jujur di antara semua pihak. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang terakhir adalah penghargaan dan apresiasi. Pemberian penghargaan atas prestasi dan usaha individu maupun kelompok. Nanti ini bisa kita mengapresiasi siswa kita yang berprestasi misalnya. Dan berikutnya Bapak Ibu, kenapa sih budaya positif itu penting? Satu, untuk meningkatkan motivasi ya. Meningkatkan semangat belajar dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi konflik. Artinya mengurangi terjadinya konflik dan meningkatkan resolusi masalah secara konstruktif. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter. Yang dimaksud di sini membantu pembentukan karakter yang baik pada siswa seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Dan yang keempat adalah meningkatkan prestasi, berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik maupun prestasi non akademik siswa. Konsep pada modul titik 4 yang sedang kita bahas ini mengenai budaya positif, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yakni kepercayaan diri dan kontrol diri. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Artinya mengacu pada nilai dan prinsip yang mulia. Kebajikan atau kesepakatan kelas, misalkan di kelas itu harus A, B, C, nanti harus berubah menjadi kebiasaan atau keyakinan. Dan yang ketiga, posisi kontrol. Posisi kontrol itu sebagai guru kita bermacam-macam. Yang pertama adalah pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Pemberi hukuman itu seperti apa? Ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, misalkan kita sebagai guru langsung, kamu gak boleh masuk ke kelas, kamu harus berdiri dan berjemur setengah jam. Itu adalah posisi sebagai pemberi hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah misalkan seperti ini, diajak dialog, menyampaikan ke siswa, apa kamu tidak merasa bersalah kalau kamu yang lainnya ikut apel, sedangkan kamu enak sendiri baru nyampe setengah 8 ke sekolah misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi budaya positif pada posisi kontrol yang ketiga, sebagai seorang teman guru juga perlu sebagai teman siswa. Artinya siswa biar tidak merasa takut untuk menyampaikan hal-hal yang mereka ingin ceritakan kepada kita. Dan yang keempat adalah sebagai posisi pemantau, memantau siswa. Oh, siswa ini adalah tergolong yang siswa yang rajin. Oh, siswa ini adalah siswa yang tergolong malas belajar. Kita di posisi pemantau. Dan posisi yang paling tinggi dalam posisi kontrol budaya positif kita adalah di posisi manajer. Apa dampak posisi kita kalau kita sebagai posisi manajer? Misalkan kita ada siswa yang bersalah,
tidak masuk ke kelas karena terlambat datang ke sekolah, tidak langsung memarahi, tetapi memanggil, menanyakan, kemudian memberikan kebijakan yang adil kepada siswa tersebut terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan yang keempat, konsep pada modul 1.4 ini adalah kebutuhan dasar yang meliputi bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Dan yang terakhir, konsep pada modul 1.4 ini adalah segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 macam. Khusus segitiga restitusi itu saya sudah menerapkan dalam pembelajaran saya di kelas. Bagaimana contohnya? Misal ada siswa yang bertengkar dengan temannya, maka sebaiknya kita menggunakan penerapan segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalkan kita panggil anaknya si A, kita panggil, kenapa tadi kok tengkar sama si B, ditanyakan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, artinya meskipun mereka yang melakukan tindakan bertengkar tadi, tidak serta-merta kita menyalahkan siswa tersebut. Kita cari penyebabnya, kemudian tetap menggairahkan di dalam hatinya bahwa dia tetap ada yang melindungi. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kembalikan kepada siswa tadi yang bertengkar tadi. Saat kita tanya-tanya, keyakinan apa yang sudah dia langgar. Semisal bertengkar dengan temannya karena bukunya diambil, kemudian dicontek oleh temannya pekerjaan tugasnya. Ada satu siswa misalkan bertengkar karena hal itu, tapi kita tanyakan pada yang bersangkutan mengenai keyakinan kepada dirinya, kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgar. Tidak menghormati temannya. Memang betul apa yang dilakukan dia terhadap temannya, karena bukunya diambil oleh temannya dan lalu dicontek, wajar marah. Tetapi setidak-tidaknya agar menekan kemarahan si siswa tersebut supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untung hanya bertengkar, khawatir melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Itu ada pada segitiga restitusi. Dan saya mengajak kepada kita semua Bapak Ibu bahwa mari kita sering-sering melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah. Kita juga sebagai guru kadang lupa atau kadang juga melakukan hal-hal yang salah tetapi dianggap kaprah. Nah, oleh karenanya kita tetap harus menjadi tauladan utama dalam komunitas belajar di sekolah kita. Contoh sederhananya saja adalah datang ke sekolah kita paling tidak mengawali dari siswa-siswa kita. Itu contoh sederhana, mengawali datang hadir ke sekolah daripada siswa-siswa kita. Kemudian yang kedua, budaya positif kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan perlu kita jaga, perlu kita biasakan setiap hari. Kalau sebelum kita menyampaikan materi kepada siswa, setidak-tidaknya dicek dulu di bangkunya, di kolong bangkunya barangkali ada sampah-sampah yang berserakan di sana. Maka perlulah kita menerapkan budaya positif ini supaya lingkungan tetap bersih. Dan saya
mengabadikan beberapa potret budaya positif yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin menjelang mau masuk sekolah. Ternyata banyak sekali sampah-sampah, kemudian rumput-rumput yang panjang di sekolah kita ya, di depan di halaman. Kita bersama-sama sudah kita melakukan kegiatan positif untuk kebersihan sekolah. Kemudian yang kedua, tadi paling tidak kita di posisi kontrol itu sebagai teman pada siswa juga penting agar siswa tidak terlalu takut kepada kita. Barangkali itu Bapak dan Ibu Guru mengenai budaya positif presentasi dari saya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan apa-apa yang sudah saya paparkan tadi. Dipersilahkan. Monggo, boleh disampaikan Bapak Ibu. Dari saya Iya. Tadi ada penjelasan terkait dengan pemberian kontrol kepada siswa, Iya. yang mana di situ yang terbaik adalah menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Iya. Sehingga ketika ada permasalahan atau terlambat masuk ke kelas, maka hendaknya entah itu dipanggil kemudian ditanya kenapa terlambat. Ini sebenarnya tidak semua, tapi hampir 90% ketika siswa sejak zaman sekarang ini ketika ditanya kenapa terlambat, bukan malah kadang mereka itu untuk menjawab dengan jujur, malah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan alasan-alasan yang sekiranya mereka itu bebas dari hukuman atau bebas dari kesalahannya. Intinya berbohong. Ada peluang bagi siswa untuk menyampaikan alasan terlambat masuk kelas, bahwasanya mereka itu benar-benar ada di posisi yang tak memungkinkan datang awal, padahal mereka itu memang kebiasaannya seperti itu. Nah, ini juga masalah kan sebenarnya bagi guru seperti itu. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah sudah pas atau masih melihat kondisi sehingga guru sebagai manajer ini tidak salah satu solusi yang terbaik bagi siswa, malah bisa jadi itu yang membuat siswa malah merembet kemana-mana untuk mengambil kesempatan berbohong kepada guru. Terima kasih. Langsung saya tanggapi. Bagus sekali pernyataan dan pertanyaan dari Bapak Suwandi. Tadi betul, memang kadang ada celah dari siswa itu ketika kita mencoba memanajer mereka, kadang berbohong yang demikian yang disebutkan tadi. Nah, kenapa di awal tadi saya menyebut ada kejujuran, juga ada penanaman kejujuran dalam budaya positif ini. Supaya apa? Mereka, meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka terbiasa untuk jujur mengatakan kesalahan mereka. Makanya harus bergerak bersama untuk menerapkan budaya positif, terutama disiplin positif di sekolah, supaya hal-hal yang seperti tadi yang disampaikan itu tidak terjadi. Memang kita tidak mengetahui satu persatu persoalan siswa, tetapi memang ada siswa yang mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Memang ada sih, memang ada seperti itu. Kembali kita harus menjadi seorang yang bijak dalam mengambil setiap tindakan dan keputusan yang tidak merugikan kepada siswa, tetapi juga tidak malah memberikan sesuatu kelonggaran kepada siswa. Harus
benar-benar di tengah-tengah terbaik. Maka posisi manajer itu memang posisi yang harus kita kuasai setidak-tidaknya. Kira-kira begitu. Monggo silakan teman-teman guru yang lain. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang budaya itu seperti yang kita ketahui merupakan salah satu keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Di mana jika keberagaman itu diolah akan menimbulkan dampak yang positif, sehingga mengarah kepada budaya yang positif. Nah, seringkali keanekaragaman itu dibuat salah sehingga bisa menyebabkan berbagai macam konflik tadi yang Pak Mentari sebutkan. Pada dasarnya sudah banyak terjadi konflik yang terjadi di sekolah, seperti halnya contoh bullying. Bullying itu kerap terjadi di sekolah. Nah, tadi ada sebutan segitiga restitusi kan ya? Restitusi, segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya kita mengantisipasi bullying dengan segitiga restitusi ini? Coba bagaimana contohnya jika diterapkan di sekolah agar tidak terjadi lagi bullying di sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bu Eva, pertanyaan yang sangat bagus. Sedikit saya setelkan penerapan segitiga restitusi pada siswa yang sudah saya lakukan kemarin. Kemarin kebetulan ada suatu studi kasus ya, mengenai segitiga restitusi itu. Ini adalah contoh studi kasusnya. Aisyah sangat kesal dengan teman sebangkunya yang bernama Rani. Rani dengan tanpa izin mengambil buku Aisyah untuk menyalin tugas matematika yang sudah Aisyah kerjakan dengan susah payah. Ini skenario penerapan segitiga restitusi. Kita menstabilkan identitas yang pertama dulu, bertanya kepada yang bersangkutan. Ini kena korban, anggap ini adalah korban bullyingnya misalnya. Bullyingnya karena bukunya Aisyah ini diambil oleh Rani. Kenapa diambil? Ternyata mau dicontoh pekerjaan matematikanya. Nah, sebagai seorang guru matematika melihat kejadian yang ada di dalam kelas, saya manggil Aisyah, kenapa kok sampai marah di dalam kelas tadi? Ternyata Aisyah mengatakan bahwa bukunya diambil oleh Rani. Kemudian ada kata-kata wajar sih Aisyah marah. Jadi juga membuat yang bersangkutan yang marah ini juga seperti ada yang membela.
Tetapi narasi berikutnya juga tetap kita menukik kepada masalahnya kembali, mencari alasannya. Mencari apa yang terjadi sesungguhnya itu artinya validasi tindakan yang salah. Divalidasi. Kenapa kok sampai gemprak-gemprak meja yang Aisyah kepada Rani? Kita mencari itu. Akhirnya di mengajak keyakinan kelas. Diajak untuk kembali lagi sadar bahwa tindakan Aisyah itu, meskipun dia menggeprak meja karena memang marah kepada Rani karena bukunya diambil, kita juga memberikan apresiasi sebagai manusia, memang wajar marah, tetapi di akhirnya kita mengembalikan kepada keyakinan kelas kita. Apa Aisyah lupa dengan keyakinan, masih ingat dengan keyakinan kelas? Iya Pak, saya sudah melanggar keyakinan kelas karena tidak menghormati dan menghargai teman. Jadi dikembalikan lagi di posisinya bahwa tidak semua hal itu harus dibikin masalah, bisa diselesaikan secara baik. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Paham maksudnya? Iya, paham Pak. Ada tiga tingkatan. Ada tiga tahapnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Validasi. kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, ini lanjutan dari contoh skenario. Ini contoh apa benar-benar terjadi? Sempat terjadi. Jadi skenario penerapan ini ada 3 tahap tadi kan. Nah, yang saya tanyakan endingnya bagaimana? Apa mereka itu benar-benar berdamai secara terpaksa atau memang benar-benar damai seperti itu? Karena begini Pak, kan sifat siswa itu kan berbeda ya. Ada yang keras, ada yang memang penyabar, ada yang memang ya sudahlah ngalahan gitu ya. Kebetulan yang terlibat 2 orang ini merupakan anak yang mudah menerima, sabar. Berdasarkan pengamatan saya selama ini. Itu endingnya di mana untuk yang kasus ini? Nah kemudian yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan yang terjadi kasusnya itu adalah perselisihan antara 2 siswa yang memiliki sifat sama-sama kelasnya. Ini pernah terjadi, bahkan salah satu dari siswa ini yang kebetulan perempuan juga, itu memang barbar. Bahkan gurunya aja sampai pancelain. Itu kalau menurut Bapak sendiri gimana solusinya? Ya, saya mungkin juga butuh masukan juga seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan sekaligus testimoni dari Ibu Feni. Oke, kalau yang mereka berdua betul tadi, karena mereka mudah menerima, akhirnya setelah diberikan penjelasan, mereka ya berdamai dengan kesukarelaannya, dengan kesadarannya mereka sendiri. Kemudian ada pertanyaan menarik dari Bu Feni tadi, bagaimana kalau misalkan ini terjadi pada siswa yang punya otak keras misalnya, gurunya saja juga dalam tanda kutip dilawan ya. Harus kita akui memang terdiri dari banyak macam karakter siswa ya di dalam kelas.
sampai mungkin ada nggak cuma di sekolah kita atau di kelas kita yang seperti itu, tetapi kembali kepada diri kita juga. Kalau kita membiasakan ini, budaya positif dari awal ini, kita berikan penjelasan kepada siswa dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halus, fa insya Allah mereka akan lebih mudah menerima daripada kita memaksakan kehendak harus ini, harus itu. Toh ini bukan solusi yang gitu ya, hanya sebatas teori, atau mungkin bisa juga karena sudah pernah diterapkan oleh saya di kelas. Kalau nggak salah itu di kelas 7. Kelas 7 di SMP itu kemarin ada 2-3 orang yang suka tengkaran. Kalau nggak salah namanya itu Ramdhani, kemudian siapa lagi yang dari Merak itu yang kecil, kemudian ya ada 3 yang kecil-kecil itu suka tengkaran, dan yang ditengkarkan itu persoalan yang sepele, persoalan yang sepele. Cuma karena memang bedanya mereka itu masih kanak-kanak ya, sedikit diberi semacam penjelasan yang agak kita tinggikan, mungkin sudah selesai. Tetapi berbeda kalau misalkan di kelas yang lebih tinggi tingkatannya, sampai yang seperti itu juga. Menurut saya solusi sementara dari saya, kalau sampai siswa itu tidak bisa untuk kita kendalikan, ya kembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara umum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya seperti apa? Kamu sudah melewat batas secara adab atau tingkah laku. Kira-kira seperti itu. Barangkali teman-teman guru yang lain punya solusi juga, bisa disampaikan. Itu jawaban saya sementara, solusinya seperti itu. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Durasi waktunya sepertinya masih agak lama. Monggo, silakan, boleh ditanyakan. Nyambung yang Bu Feni itu. Iya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Maksudnya ketika ada siswa melakukan tindakan yang tidak senonoh, melawan kepada guru, yang tadi itu ya penanaman nilai positif kepada siswa, artinya melatih dari awal. Karena ini pernah kejadian juga kepada saya ketika penerimaan siswa baru itu dari wilayah Timur. Iya. Memang anaknya agak susah karena dia tidak pernah berjumpa dengan saya dan baru kenal, sehingga ketika disuruh maju ke depan dia tidak mau. Artinya berontak mereka itu ketika disuruh rapikan itu. Tapi lambat laun ketika dia itu lama ada di Ainul Huda, pada akhirnya kenal dengan saya, tahu kepada saya, hanya disentil sedikit mereka langsung. Artinya yang awalnya itu berontak tidak mau diapa-apakan, pada akhirnya karena lebih kenal lebih dalam lagi dan tahu kalau ini mungkin gurunya begitu dan sudah tahu kebiasaan yang seperti ini, pada akhirnya mereka itu takut juga dan sangat berubahnya sangat luar biasa. Ya tentunya juga bantuan dari semua guru dalam menanamkan jiwa yang positif kepada anak ini, sehingga yang awalnya berontak pada akhirnya tidak. Betul sekali, memang harus ada kolaborasi, kerjasama. Tidak hanya 1-2 orang guru, tapi seluruh guru ini harus kompak benar-benar membudayakan hal yang positif di sekolah kita. Kalau semuanya sudah kompak, pasti siswa itu akan merasa malu sendiri ya, untuk melakukan hal-hal yang bersalah dalam tanda kutip, menyalahi aturan sekolah. Kita bisa lihat setiap hari kalau ada siswa yang datang ke sekolah tidak ikut apel, mereka sepertinya sungkan dan merasa bersalah kalau tidak ikut
kegiatan apel pagi. Dan penanaman ini sangat luar biasa dampaknya, bukan cuma sekarang, tapi ke depan nanti ketika kita ini sedang membentuk karakter. Jadi membentuk karakter itu tidak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak, tapi berkelanjutan. Sehari, 2 hari terus. Kalau misalkan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini kalau sudah ditanamkan oleh seluruh warga sekolah, maka suatu hal yang baik dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana lagi? Untuk silakan disampaikan lagi, kita sharing ya. Barangkali saya nggak bisa menjawab, teman-teman ada yang menjawab, boleh dibantu. Nah, kalau studi kasus yang berikutnya ini seorang siswa kita, sebut saja namanya Erwin. Ini terlambat katanya karena begadang malam-malam. Ya, studi kasusnya kalau yang Erwin. Kalau siswa ini siswa yang rajin, tapi pada suatu kesempatan dia terlambat datang ke sekolah. Saya panggil, kenapa, dengan penerapan segitiga restitusi yang tadi itu. Maka dia telat karena begadang. Nah, tidak hanya begadang, di pagi harinya karena dia berangkat dari rumah mau pakai sepeda motor, ternyata sepeda motornya dipinjam tetangganya. Itulah tetangganya ada sesuatu yang penting dan harus di waktu itu juga saat Erwin mau ke sekolah, akhirnya dikasih pinjam sepeda motornya. Dan dia berangkat jalan kaki. Bayangkan dari Suduladi ke sini sekitar 2 kilo atau 3 kilo jalan kaki. 2 kiloan ya, 2 kilo ya. 2 kilo kita jalan kaki ke sekolah. Akhirnya balik ke sekolah terlambat. Nah, ini kan adalah hal yang aneh. Siswa yang rajin tiba-tiba datang terlambat. Sesuatu yang aneh. Jadi kalau seperti ini modelnya mungkin gampang penanganannya ya, sangat gampang sekali penanganannya. 1 kali dipanggil, keesokan harinya bisa jadi tidak akan mungkin mengulangi lagi. Atau mungkin ada studi kasus lagi yang bapak dan ibu guru itu ditemukan di sekolah. Kalau semisal seperti ini Pak, ini sering terjadi ya, baik SMP maupun di SMA. Kadang anak-anak itu terlambat ditanyakan dari mana, dari luar sekolah, di timur gitu. Iya, Nah, itu kan sudah di luar pondok kan areanya. Nah, bagaimana? Apakah cuma anaknya atau juga warungnya yang harus kita tegur kayak gitu kan? Dua-duanya ini kan berarti terlibat kan? Iya. Nah, kalau seandainya warungnya itu tidak membiarkan anak itu kan otomatis kan tidak akan ke sana. Iya, kalau menurut saya kemarin tindakannya sudah tepat ya. Kita harus mengadakan kantin sendiri sebenarnya. Kita sediakan sendiri di dalam lingkungan sekolah supaya mereka tidak membelinya keluar. Nah, permasalahannya sekarang kantinnya tidak maksimal yang di dalam, kemudian ada penjual nasinya juga ya kan. Akhirnya mereka membelinya ke timur, harus menyeberang jalan juga, harus ke tetangga-tetangga yang jualan. Kalau seperti itu memang juga harus ada semacam tindakan oleh sekolah menyampaikan kepada pemilik warung, para penjual nasi itu
disuratin, misalkan 1 kali, masih saja disuratin lagi, kemudian kalau perlu kita datangi. Kalau sudah didatangi masih tidak ada kooperatif dari mereka-merekanya, ya memang harus yang sangat efektif ya kita menyediakan seluruhnya di kantin sekolah kita. Itu jalan terbaik sebenarnya. Biar masuknya siswa ke sekolah juga tidak telat, ya kan? Kemudian mereka nggak ada celah untuk ngumpet di tukang warung. Memang permasalahan di sekolah kita itu pelik ya, sangat pelik sekali. Sekali lagi, ini kalau kita bersama-sama kolaborasi dengan kebiasaan budaya positif, terutama disiplin positif, insya Allah akan lebih baik, akan lebih maju sekolah kita. Itu kira-kira itu. Monggo yang lain. Siap. Itu kan tadi dijelaskan tentang budaya positif ya. Iya. Nah, dari budaya positif itu nanti apakah bisa menggiring ke budaya negatif? Karena gini, kalau kita menerapkan disiplin pada siswa, 1-2 kali kita menasihati, itu kan kadang tidak didengarkan. Nah, itu nanti timbul emosi. Setelah timbul emosi, si siswa itu mesti ke gurunya ngalama. Nah, dari ngalama itu mesti gurunya punya rasa yang mangkel. Entah itu nanti ditampar siswa itu atau dikasih hukuman lain lah. Itu kan nanti timbul negatif. Nah, dari permasalahan itu mungkin menurut Bapak itu gimana solusinya? Karena sering terjadi siswa 1, 2, sampai 3 kali dikasih nasihat itu tetap ngalama. Nah, pada akhirnya si guru terkadang emosi dan memberi pelajaran, entah itu dipukul atau dikasih tindakan seperti disuruh pusat atau lagi. Nah, untuk mengatasi seperti itu. Nah, di sini juga budayanya bukan budaya orang Jawa, budaya orang Madura pinggiran kan, yang rata-rata pikirannya dan sifatnya keras. Jadi kalau secara kekerasan juga nanti dikira gurunya itu magawat gitu. Iya. Nah, untuk mengatasi itu mungkin dari Bapak bisa dijelaskan pada kami. Yes. Ya, benar tadi budaya kita terlalu condong ke kemaduraan ya. Iya. Suku seakan-akan keras. Seakan-akan keras ya anak-anaknya. Kalau kita panggil, kemudian kita kasih pemahaman kepada mereka, susah menerimanya mereka. Tadinya ngalama aja. Iya. Tadi ada kita itu di posisi kontrol diri tadi. Posisi kontrol diri yang ketiga ini, pemberi hukuman. Kalau bisa kita tidak di posisi kontrol pemberi hukuman. Kalau bisa, apalagi dengan kekerasan yang sampai fisik, menampar dan sebagainya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah di posisi yang paling bawah. Artinya kita harus lebih diupgradekan lagi, setidak-tidaknya kita di posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, teman tadi sebagai posisi sebagai posisi kontrol teman, jangan sampai kebablasan sehingga menjadikan siswa itu ke kita itu seenaknya. Tidak. Kita juga harus paham posisi sebagai teman sejauh mana. Nah, kita mendekati mereka hanya ingin mengetahui bagaimana sih karakter ini anak, supaya mereka nantinya bisa nurut kepada aturan-aturan yang sudah kita tetapkan bersama. Nah, ketika mereka sudah nurut terhadap aturan-aturan, dia akan memiliki keyakinan kepada dirinya. Kalau cuma aturan, mungkin mereka sesekali 2 kali bisa melanggar. Tapi kalau sudah timbul rasa keyakinan kepada dirinya sendiri, waduh, ini saya sudah salah, nggak boleh saya seperti ini. Saya nggak boleh misalkan ngelama atau melawan kepada guru.
karena keyakinannya sudah ditumbuhkan. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan tadi, kita harus tahu dulu. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kita mencari tahu. Dekati anak didik kita yang seperti itu, yang misalkan wataknya keras, yang sulit untuk kita nasihati. Kita dekat. Sesekali waktu, sekali lagi tidak sampai kebablasan. Akhirnya mereka menganggap ngentengin kalau kita sampai kebablasan. Teman dalam pengertian kita hanya mencari sisi negatifnya si anak untuk kita telusuri, dan bagaimana nanti celahnya untuk mereka bisa yakin bahwa tindakan yang sudah mereka lakukan selama ini keliru itu, supaya mereka menjadi sadar. Itu kira-kira. Artinya dekati secara personal kepada si siswa, kemudian cari tahu. Ketika sudah kita mencari tahu, kita mencari suatu tindakan supaya mereka sadar diri bahwa selama ini yang mereka lakukan keliru. Puas, Pak? Ya, soalnya setahu saya identifikasi itu di kelas, siswa nakal dan siswa ngalamat ke gurunya itu terkadang kalau ya lemah temannya ingin ada simpati dari temannya, kadang dari lawan jenis, kadang dari sama jenisnya itu. Apa biar dianggap katanya pemberani atau dianggap makhluk karena ngelawan gurunya, terkadang seperti itu. Yang kedua, kadang punya dendam tersendiri pada gurunya karena sering dimarahi di kelas, sehingga ketika ada guru tersebut mengajar, siswa itu merasa emosi atau merasa tidak ingin ikut belajar guru tersebut. Jadi seperti itu yang saya temui dalam kelas. Siswa kadang nakal ke gurunya, ngalam ke gurunya karena ingin dipuji oleh teman-temannya, karena ingin mendapat simpati dari teman sejenisnya, teman lawan jenisnya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sampai terjadi cekcok dengan teman. Ya kalau saya enggak, kalau ke guru yang lain mungkin iya. Oh. Saya hanya mungkin. Dan tanya siapa? Hah? Ya ada. Winda mungkin. Bisa minta kamu. Karena apa? Kadang siswa itu memberitahu pada saya, Pak, guru itu tidak enak mengajar katanya, karena terlalu galak, terlalu apa. Itu kan saya juga malah tidak enak karena guru kan juga teman saya, murid itu juga anak saya kan juga. Jadi saya harus menengahi. Nah, yang saya tahu siswa seperti itu nakalnya karena ingin dipuji temannya dan juga ingin tertarik ke lawan jenisnya. Oh gitu. Jadi motivasinya dia melakukan itu supaya Ya ada simpati dari teman-temannya. Coba kalau dia sendirian, pasti takut. Kalau sendirian, kalau rame-rame dia berani. Karena anak siswa yang bolos itu bukan hanya satu orang, banyak, kadang 2 dan 3 itu sama-sama itu kan. Jadi intinya satu orang itu tidak berani untuk nakal. Mereka harus rame-rame. Kalau di siswa sini, kalau di siswa yang lain. Mungkin bisa diidentifikasi sendiri nanti bagi guru-guru yang mengajar. ya kadang ada dendam pribadi kepada si guru Iya. karena sudah dipermalukan kadang seperti itu. Nah, itu kan nanti imbasnya dari budaya positif, bisa di sepeda gurunya digembosi itu kan, itu udah dendam pribadi. Karena apa ya? Dia mengira atau gurunya itu gawat ke siswa itu. Padahal motif gurunya itu baik kan pada siswa, disiplinnya biar ada itu. Jadi seperti itu. Takutnya dari budaya positif nanti menimbulkan budaya negatif gitu kan. Nah, inti dari permasalahannya penengahannya itu gimana itu? Kalau tidak disiplin, siswa akan tetap seperti itu nakal. Kalau terlalu disiplin, siswa juga akan lama itu kan. Seperti itu. Mungkin penengahannya gimana? Artinya begini Bapak Saul, kalau menurut
saya ya, kalau kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai budaya atau hal-hal yang positif yang perlu dilakukan menjadi kebiasaan, saya kira itu kalau terlalu positif banget nanti malah jadi negatif. Enggak gitu konsepnya. Artinya kalau kita melakukan bersama-sama kebiasaan positif, datang hadir di tepat waktu, datang ke kelas kita hadir tepat waktu ke kelas misalkan. Nah, siswa itu dengan sendirinya akan merasa malu ketika dia hadirnya tidak tepat waktu ke kelas, hadirnya tidak tepat waktu mengikuti apel, karena budayanya di lingkungan itu rata-rata gurunya atau semua gurunya, hampir seluruh gurunya ke sekolah itu tepat waktu. Akhirnya tunggu keyakinan, saya kalau udah tepat waktu saya malu, saya nggak enak sama guru. Nah, memunculkan keyakinan yang seperti ini butuh pembiasaan. Kecuali memang kejadian khusus seperti tadi di kelas, melakukan tindakan melawan guru supaya dianggap maco oleh teman perempuannya misalkan, itu motifnya lain ya, motifnya lain. Atau motifnya karena dendam, pernah dimarahin atau dibikin malu oleh si guru, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Itu mungkin penanganannya lebih mendalam lagi, lebih persuasif atau lebih personal lagi pada yang bersama. Kira-kira seperti itulah. Kalau misalkan dari budaya yang terlalu positif, banyak disiplinnya menjadi negatif, enggak gitu maksudnya. Artinya kita menerapkan semua itu, kita terapkan semua budaya positif supaya timbul pembiasaan-pembiasaan. Nah, dari pembiasaan-pembiasaan itu timbul keyakinan kalau misalkan si siswa itu berbuat suatu kesalahan, dia merasa nggak nyaman sendiri mau berbuat kesalahan lagi, karena pembiasaan di lingkungan sekolah kita itu sudah baik semua misalkan. Arahnya ke sana. Saya terutama mengajak, mari kita membudayakan sesuatu hal yang positif bagi sekolah kita demi menghadirkan keyakinan yang terbaik bagi anak didik kita. Kalau sudah muncul keyakinan positif bahwa melakukan itu, sadar diri mereka itu saya nggak boleh melakukan. Sebelum mau melakukan sudah dengan sendirinya mereka sadar, jangan melakukan, jangan berbelanja keluar berbahaya, saya harus masuk ke kelas belakang. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu sudah dilakukan di semua warga sekolah, saya yakin akan berdampak jauh lebih baik untuk sekolah. Monggo, silakan lagi ada yang mau disampaikan atau ditanyakan barangkali. Boleh? Iya, boleh. Sedikit menanggapi kasus dari Ihsan tadi. Jadi seperti ini, siswa itu kalau saya di MK itu memang umumnya anaknya yang sering-sering sama saya. Kita membicarakan guru ini kepada saya, keluhannya tentang cara mengajar. Kalau menurut saya itu tergantung dari cara guru itu menyikapi sendiri, karena setiap guru itu kan memiliki strategi dan cara sendiri dalam menyelesaikan masalah urusan siswa. Kadang kan memang ada guru yang pembawaannya selalu tenang, mengatasi siswa itu dengan cara yang tenang. Ada yang memang ketika siswa itu keras, gurunya juga keras. Dan itu juga sebenarnya jadi apa namanya, introspeksi bagi kami juga sebagai guru seperti itu. Bagaimana cara menyikapi, karena setiap anak itu kan wataknya beda-beda. Jadi misalkan kalau siswanya keras, bagaimana cara kita menyikapi agar siswa tersebut itu juga tidak kalah keras sama gurunya. Saya ya tergantung dari guru, cara guru pendekatnya. Dan introspeksi itu juga perlu. Kita sama-sama manusia, siswa itu manusia, guru juga manusia. Jadi ketika misalkan ini ada pada diri saya sendiri, misalkan ada
Feni juga perlu introspeksi diri juga ya bagi yang si pengajar artinya begitu ya. Jadi betul tadi memang sama-sama manusia juga kadang kita lepas kontrol diri juga. Kadang siapa? Kita boleh sesekali waktu marah, sesekali waktu marah itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau selalu marah-marah. Setiap ngajar marah-marah. Setiap ngajar marah-marah. Saya yakin siswa juga tidak akan kerasan ya, entah ya diajar ya. Tapi kalau misalkan suatu waktu karena kejadian yang terlalu sangat fatal kita harus marah, it's okay karena ini manusiawi ada rasa marah juga. Nah, cuma sejauh mana kita menahan emosi saat menangani hal-hal ini. Demikian. Makasih ya Bu Feni ya. Jadi kita makanya perlu sharing dan kolaborasi antara satu dengan yang lain. Ya, berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Sekali waktu menilai saya, Bapak itu nilai mengajarnya kok seperti itu. Anak-anak itu biasanya enggak gini. Oh, kurangnya sampai di gini. Antar satu teman kan sejawat itu harus ada penilaian juga dalam memberikan umpan balik. Penting itu umpan balik supaya kita ada introspeksi diri, ada kemajuan dalam strategi atau teknik pengembangan pengajaran di dalam kelas siswa. Jadi tidak selalu monoton. Nah, hal ini juga merupakan budaya positif kita itu. Memberikan umpan balik kepada rekan guru sejawat juga merupakan budaya positif. Saya menilai Pak Syahroni, sampean tadi kayaknya kurang ini Pak. Atau Pak Syahroni menilai saya, Pak Menteri tadi terlalu begini. Lah kalau hal-hal ini disampaikan antar satu teman dengan teman yang lain, saya yakin pembelajaran akan jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ini yang dikatakan sebagai budaya positif. Ini salah satu contoh lain dari apa yang sudah dipaparkan. Jadi budaya positif itu tidak hanya tentang perilaku siswa tidak. Kita sharing satu dengan yang lain juga bagian dari budaya positif. Sehingga muncul iklim positif, muncul pembiasaan positif. Kalau sudah muncul pembiasaan, keyakinan nanti. Keyakinan ini yang mahal. Saya nggak boleh datang ke sekolah terlambat. Saya nggak boleh hadir ke kelas tidak tepat waktu. Karena sudah merasuk ke dalam keyakinannya. Terus terang kalau saya sendiri mau datang ke sekolah lebih dari jam 7 atau jam 7 lewat dikit, entah kenapa di dalam diri saya itu merasa bersalah saja gitu. Kayak ngerasa kayak enggak enak. Bukan enggak enak kepala sekolah, bukan ya. Tetapi di dalam diri saya itu yang merasa enggak enak. Mau masuk ke kelas kemudian sudah janjian sama siswa harus mengerjakan ini, halaman segini, kita bahas ini. Pas tiba-tiba saya ada kegiatan lain yang harus meninggalkan siswa, saya pasti ngerasa enggak enak. Jadi saya juga perlu meminta maaf pada mereka manakala yang sudah kita janjian dengan siswa tiba-tiba tidak bisa melaksanakan. Jadi kita juga saling menghargai kepada siswa juga perlu ya soalnya, karena juga bagian dari hal-hal yang positif bagi diri kita sebagai seorang. Karena kita tidak selalu benar ya Bapak Ibu. Yang namanya juga masih manusia biasa ya, semuanya juga perlu saling introspeksi satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan? Silakan. Cukup. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kemudian semangat yang terus bertambah setiap hari mendidik anak-anak didik kita dengan maksimal. Semoga segala macam hal yang kita lakukan nantinya kembali kepada kita. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.